Shalom adik-adik BCC Kids, ketemu lagi sore hari ini dengan Kak Hana dan ada Jenis, Hai. ada Kak Ina, dan juga ada Beatrice, dan juga ada Kak Cici. Nah hari ini kalian semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita mau mulai ibadah BCC Kids kita sore hari ini, tapi kita mau berdoa dulu. Yuk kita sama-sama siapin hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Tuhan terus pelihara kami, Tuhan terus memberkati kami. Dan Tuhan saat ini kami mau siap untuk beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami, biar kami benar-benar siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini gak menutup ataupun tidak membuat kami gak semangat, tapi kami mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sore hari ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang di rumah, yuk biar semangat kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan kalau kita ini istimewa. Ya semuanya, tepuk tangannya. Ikutin Beatrice dan Kakak Ina gerakannya ya, biar kita tambah semangat. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar kata siapa? Kata Yesus. Ya katakan ku lagi. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia bilang apa sih? Ku istimewa, semuanya. Ku istimewa karena ku miliknya. Ku istimewa karena ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku Sekali lagi kita lebih semangat ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Ku istimewa. Yo semuanya, ku istimewa karena ku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku ku istimewa. Ku istimewa karena ku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeah. Oke, kita udah tahu kalau hidup kita itu istimewa di mata Tuhan. Karena apa tadi dia bilang? Karena kita miliknya Tuhan, dan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita mau angkat pujian nih, Yesus pokok.
Yuk kita tetap semangat memuji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah yang besar. Katakan, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yuk kita bilang, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah cara, tinggallah di dalamnya. Yesus apa? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi kita bilang yuk, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah yang besar. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kalian boleh duduk diam. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya udah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap, Kak Hana percaya. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan yang nanti akan dibawakan Kak Siska, adik-adik kita mau siapin hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kami, bahkan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan karena kami tahu kami begitu istimewa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya adik-adik, kita angkat pujian ini, kita katakan Yesusku penyelamat. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
Yuk adik-adik yang di rumah, kita siapin hati kita mau berdoa untuk kebenaran firman, biar Tuhan menjamah hati kita, biar setiap firman yang akan kita dengar itu boleh bertumbuh di hati kita. Kita boleh mempraktekannya dalam kehidupan kita. Nanti teman kita Jenis yang akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami sudah disertai Engkau ya Tuhan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami hari ini ingin memuji dan menyembah nama Engkau ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu ya Tuhan menjadi nyata atas hidup kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah Kasiska ya Tuhan yang akan membawakan firman untuk hari ini ya Tuhan. Semoga firman Kasiska ya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan dan bertumbuh dalam hidup kami menjadi kebenaran ya. Ya Tuhan, Tuhan biarlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang taat akan Engkau ya Tuhan, menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan kebenaran nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang di rumah, disiapin catatannya, jadi biar apa yang Kasiska ceritain bisa dicatat biar diingat. Yuk kita sama-sama panggil Kasiska yuk untuk cerita di depan sini. 1, 2, 3, Kasiska, bye. Oke, Shalom BCC Kids. Wah, kayaknya masih kurang semangat ya. Tadi kan udah semangat memuji dan menyembah Tuhannya. Berarti mendengarkan cerita firman Tuhannya juga harus semangat. Kakak sapa sekali lagi ya. Shalom BCC Kids. Oke, adik-adik semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kalian semua adalah anak-anak yang luar biasa. Nah, sore hari ini kakak mau ajak kita semua untuk kembali berpetualangan bersama siapa? Ya, bersama Superbook dengan judul, ada yang masih ingat judulnya minggu lalu? Ayo, ada yang ingat? Kalau ada yang ingat boleh ketik ya di komen. Oke, judulnya adalah Mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, minggu lalu kita udah dengarkan dari Kak Jemi tentang kisah Daniel dan teman-temannya, bagaimana Allah menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel dan juga teman-temannya. Nah, adik-adik sore hari ini kakak mau tanya, kenapa sih Tuhan mau menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar beserta maknanya kepada Daniel dan teman-temannya? Apa sih yang Daniel dan teman-temannya lakukan sampai Tuhan mau menolong mereka? Ada yang tahu? Ya, kalian pasti tahu ya, karena udah denger kan ceritanya minggu lalu. Ya, mereka meminta dan berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka sungguh-sungguh berdoa, ketika mereka sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, maka Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka akhirnya apa? Bisa memberitahukan kepada raja apa yang menjadi mimpi raja dan juga maknanya. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita sungguh-sungguh meminta, kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya akan menyingkapkan hal-hal yang tidak kita ketahui, tapi Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Nah, super kebenaran kita sore hari ini, nanti kita ucapkan sama-sama ya. Allah memampukan kita untuk melakukan hal yang besar. Yuk kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Allah memampukan kita untuk melakukan hal yang besar. Nah, adik-adik siapa yang mau melakukan hal-hal yang besar? Ya, pasti semuanya mau. Hal-hal yang besar itu apa sih, Kak? Hal-hal yang besar itu artinya hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Dan gak semua orang bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang akan mampu melakukan hal-hal yang
besar. Contohnya apa sih Kak hal-hal yang besar? Misalnya kalian, Kak nanti besar aku mau jadi dokter. Kalau aku jadi dokter, aku bisa mengobati orang-orang yang sakit sehingga mereka sembuh. Nah itu contoh hal-hal yang besar. Terus apa lagi? Kak, aku mau belajar mengampuni orang yang udah bersalah sama aku. Nah itu juga adalah contoh hal-hal yang besar. Karena nggak semua orang bisa mengampuni, nggak semua orang bisa memaafkan orang yang bersalah kepada mereka. Nah, kalian tahu kan hal besar apa yang dilakukan Daniel? Yaitu mengartikan mimpi raja. Nah, ketika Daniel mengartikan mimpi raja, siapa sih yang Daniel banggakan? Apakah itu karena kehebatan Daniel? Apakah itu karena kekuatan Daniel? Ataukah misalnya setelah Daniel selesai mengartikan mimpi raja, Daniel bilang, "Raja lihat, aku ini orang yang paling hebat di negara di kerajaan Babel. Enggak ada yang lain yang bisa mengartikan mimpi raja. Ahli-ahli sihir enggak bisa. Terus orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, semuanya enggak ada yang bisa. Aku orang yang paling hebat." Apakah Daniel berkata demikian? Enggak. Tetapi justru yang Daniel banggakan adalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kemampuan untuk Daniel memberitahukan apa yang jadi mimpi raja dan mengartikan maknanya. Nah, adik-adik, buktinya apa sih kalau Daniel membanggakan Tuhan membanggakan sendiri? Nanti kan bisa baca kisahnya di kitab Daniel. Nah, jadi setelah Daniel memberikan raja apa yang menjadi mimpi raja beserta maknanya, yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar apa? Raja langsung sujud menyembah, memuji Allahnya Daniel, bahwa Allahnya Daniel itu lebih hebat dari semua Allah, semua dewa yang ada di kerajaan Babel. Allah Daniel adalah Allah yang paling hebat. Nah, Allah Daniel adalah Allah kita semua. Jadi sama seperti Daniel, dia dimampukan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk melakukan hidupnya, maka Allah juga akan memampukan kita semua untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat. Nah, kalian semua mungkin beda-beda. Tadi kan kakak udah kasih contohnya. Namun dalam pikiran kalian punya sendiri. Kalian punya cita-cita, kalian punya mimpi. Oh, aku mau melakukan hal besar seperti ini. Oh, aku mau melakukan hal besar seperti ini. Semuanya mungkin karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang besar. Kalau Tuhan Yesus waktu itu bisa menolong Daniel, bisa memberikan kemampuan untuk Daniel, maka Tuhan Yesus yang sama, dia juga akan memberikan kemampuan kepada kita. Nah, kita mau baca sama-sama super ayat hari ini. Semuanya semuanya punya Alkitab kan di rumah? Yuk, yang belum bawa boleh diambil dulu. Yang di sini boleh Alkitabnya dibuka kalau bawa. Kita mau baca di Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Kakak tunggu adik-adik mencari Alkitab dan mencari ayatnya. Ada di Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Oke, sudah? Kita baca sama-sama ya. Di Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi ya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayatnya panjang ya.
tetapi aku mau kita sama-sama garis bawahi kata ini, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Nah, di sini kitab Ibrani bilang bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala hal yang baik, dengan segala hal yang baik untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi hal-hal yang besar itu harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ingat ya, hal-hal besar yang ingin kita lakukan, yang ingin kita capai, semuanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, dari kisah Daniel, coba kalian bisa sebutkan nggak kira-kira Tuhan tuh memperlengkapi dengan hal-hal baik apa sih? Kalian udah sering kan cerita Daniel, enggak cuma kisah saat ini yang kita sedang pelajari tentang mimpi Raja Nebukadnezar, tapi Daniel juga pernah kan di kisah Superbook sebelumnya bahwa dia pernah dimasukkan dalam gua singa. Tapi Daniel Daniel sehingga kok Daniel bisa menjadi pribadi yang luar biasa? Ada yang tahu? Yo, kalian boleh komen ya kalau tahu jawabannya. Nah, yang pertama keberanian, yang kedua pengetahuan, yang ketiga hikmat, terus yang keempat apa? Kemampuan untuk mengartikan mimpi. Nah, kalian juga Tuhan akan memperlengkapi kalian dengan hal-hal yang baik. Contohnya, kalau tadi kalian nanti mimpinya mau menjadi dokter, tujuannya mau mengobati orang-orang yang sakit, maka ketika kalian minta, Tuhan akan memperlengkapi kalian dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan apalagi kepintaran, kepandaian, sehingga kalian semua bisa belajar dengan baik. Karena buat jadi dokter itu nggak mudah. Nah, kalian harus belajar banyak hal. Nah, ketika Tuhan yang memampukan kalian. Nah, ini kakak punya sebuah benda, 2 buah benda deh. Yang pertama ini, ada yang tahu ini apa? Pasti semuanya tahu ya. Ini lampu meja atau lampu belajar. Terus yang kedua, ini ada yang namanya apa ya? Ini colokan ya, colokan listrik. Nah, misal nih, lampu ini akan melakukan hal yang luar biasa, yaitu lampu ini bisa menerangi keadaan di sekitarnya, menerangi tempat di sekitarnya kalau dia menyala gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya agar lampu ini menyala? Dia harus dialiri oleh listrik, dia harus diperlengkapi oleh listrik. Nah, sekarang dia nggak menyala karena kabelnya itu belum nyambung sama colokan listrik yang ada di sini. Makanya dia nggak nyala. Tapi coba nih kakak sambungkan ya. Kakak sambungkan colokan ini ke dalam kabel listrik. Kira-kira lampunya akan menyala atau enggak? Nah, apa yang terjadi ketika colokan dari lampu ini nempel ke colokan listrik, maka lampu ini akan menyala. Menyalanya terang nggak? Nah, demikian juga dengan kita. Udah kakak matiin ya lampunya ya. Demikian juga dengan kita. Kita tuh sama seperti lampu ini. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar seperti lampu ini, bisa menjadi terang buat orang lain, bisa melakukan hal-hal yang hebat, kita harus menempel kepada sumbernya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kita harus dekat, sama seperti lampu tadi, dia harus nempel ke sumber listrik. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita mau jadi orang yang hebat, kalau kita mau jadi orang yang besar seperti Daniel, bukan badannya ya besar ya, tapi artinya orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya, maka kita harus menempel kepada Tuhan. Sama seperti tadi pujian yang mengatakan bahwa Yesus pokok dan kita carangnya. Kita harus nempel pada pokok agar kita bisa berbuah. Nah, jadi adik-adik,
Ingat ya, hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, caranya cuma satu, kita harus mendekat sama Tuhan. Kita harus nempel sama Tuhan. Kita harus melekat sama Tuhan. Sama seperti kisah Daniel dan teman-temannya. Kalau kita baca, Daniel itu berdoa sehari berapa kali? 3 kali. Daniel sesibuk apapun gak pernah lupa berdoa. Pokoknya sehari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Makanya Daniel itu hubungannya deket sama Tuhan, hubungannya nempel sama Tuhan. Nah, kakak juga mau ajak adik-adik semua, Bisi Sikit di tempat ini, kita semua harus rajin berdoa. Nah, dengan kita berdoa, kita bisa cerita apa aja kepada Tuhan, kita juga bisa dengar Tuhan mau ngomong apa sama kita. Selain berdoa, kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin saat ini kita nggak bisa rame-rame di gereja memuji dan menyembah Tuhan, tapi di rumah kalian bisa memuji dan menyembah Tuhan sendiri, sama-sama keluarga, kakak, adik, ataupun sendirian di kamar nggak apa-apa. Nah, kalian juga harus rajin membaca firman Tuhan. Tadi kan kita udah dengerin super ayat. Nah, kalian bisa terus renungin super ayat yang tadi kita baca. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang baik. Kalian hafalin. Terus kalau kalian misalnya lagi takut, lagi merasa, wah kayaknya Tuhan aku nggak bisa jadi orang yang hebat deh. Nah, kalian ingat, ada firman Tuhan yang bilang bahwa Tuhan akan memperlengkapi kalian dengan hal-hal yang baik. Nah, di situ kalian bisa menjadi anak yang kuat kembali, anak yang semangat kembali. Nah, oke, cerita firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Jadi ingat ya adik-adik, Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar dalam hidup kita. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu bisa menjadi rema dalam hati kita, bisa kita ingat, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami Bisi Sikit mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah sama-sama kami dengar Bapa. Kami rindu dan kami mau Tuhan, Engkau memperlengkapi kami semua dengan hal-hal yang baik ya Bapa. Sehingga kami Bisi Sikit Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang luar biasa, yang bisa mempermuliakan nama Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi keluarga kami. Haleluya, bagi lingkungan kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau terus jaga kami semua Tuhan. Engkau terus pelihara kami semua, lindungi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan kami terima firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik Bisi Sikit, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Semuanya diberkati? Boleh lambaikan tangan? Oke, nah kita mau sama-sama belajar dari Daniel untuk terus rajin berdoa, apalagi tuh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, biar kita bisa melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan buat kita. Oke adik-adik, ibadah Bisi Kids online kita hari ini udah selesai. Nah adik-adik tetap di rumah ya, jangan kemana-mana, di rumah aja biar kalian tetap sehat dan tetap tetap sehat, tetap kuat. Pokoknya kalian jangan kemana-mana kalau nggak penting, oke? Rajin cuci tangan dan apalagi rajin makan buah dan sayur-sayuran biar imunitas kalian tetap kuat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup
tuju